Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Bobo Boy mau mempresentasikan hasil tugas kita. Kelompok ini beranggotakan yang pertama ada Muhammad Gazel, kemudian ada Aryan Maulana, ada Farel Arkana Veda, Dava Rafiansa, dan juga saya sendiri Hamam Maulana Rahman. Eh, yang pertama ada latar belakang. Twitter sebagai sosial media untuk berinteraksi satu sama lainnya dan berdiskusi. Kemudian terjadi perdebatan yang menciptakan pengelompokan pengguna, opini pengguna dapat mempengaruhi keyakinan pengguna lain, dan juga topik olahraga yang seringkali dibahas untuk perdebatan opini. Tujuannya untuk menganalisis interaksi positif dan negatif antar pengguna di Twitter. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengguna dengan pengaruh terbesar dalam jejaring sosial, menganalisis dampak opini pada jejaring sosial, dan juga memberikan wawasan tentang perilaku manusia dalam jejaring sosial. Kemudian ada tahap-tahap penelitiannya. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, analisis jaringan. Yang keempat, visualisasi jaringan. Yang kelima, hasil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pada tahap pengumpulan data. Nah, data yang kita gunakan itu adalah data Twitter Sync Graph atau dataset yang di mana ada 753.945 nodes atau pengguna Twitter dan mempunyai age atau hubungan antar penggunanya itu 12 juta 848.093 dan juga topik ini topik kita terkait olahraga itu ada 200 topik. Untuk atributnya yang pertama ada source IDX atau asal muasal, target IDX atau orang yang melakukan respon, topik IDX, topik yang dibicarakan, dan juga topik rating atau nilai dari topik tersebut yang berupa nilai +1 atau -1. Kemudian ada pengolahan data. Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama membaca data, kemudian mengambil 300 data teratas, dan juga menghitung degree tiap node dengan temporary graph. Kemudian melakukan filter edge dengan mengambil node yang memiliki degree lebih besar daripada satu. Yang terakhir menggunakan atau membuat graph final dari edge yang sudah difilter. Kemudian di sini kita menggunakan 5 metodologi. Yang pertama ada centrality, kemudian yang kedua ada contagion, yang ketiga ada epidemic on network, yang keempat ada network, dan yang terakhir ada community detection. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan centrality dan beberapa metode dari contagion. Penjelasan dari centrality merupakan pengukuran untuk mengetahui node manakah yang berperan penting dalam suatu network atau jaringan. Menggunakan label network X untuk membuat model jaringan. Matriks dari centrality ada tiga, yaitu satu, degree centrality, yaitu jumlah koneksi langsung tiap node. Betweenness centrality, yaitu seringnya suatu node menjadi jalur komunikasi antara node lain. Dan closeness centrality, yaitu kedekatan rata-rata node terhadap node lain. Ini merupakan hasil dari si centrality-nya. Itu ada menghitung top 10 matriks centrality tertinggi. Dari hasil tersebut dilihat bahwa node 425222 memiliki jangkauan koneksi luas dan menjadi
perantara penting karena memiliki matriks dengan nilai tinggi. Topik yang sering dibahas ada Jadon, Sancho, Soccer, Chelsea FC, UEL. Node 19503 fokus pada topik Chelsea FC. Pengaruhnya lebih kecil dari node teratas dan ada node 655623 cukup relevan dengan degree serupa dengan ke-6 node lainnya. Betweennya centrality tinggi menunjukkan node sering menjadi penghubung. Lalu ini ada si global matrixnya. Lalu ini adalah visualisasi dari si centrality yang menunjukkan jaringan memiliki konektivitas yang rendah dengan banyak subkomponen yang tidak terhubung. Oke, masuk ke contagion penjelasannya. Memahami pola penularan dan dinamika penyebaran penyakit dalam jaringan. Ada 5 model. Yang pertama SI atau susceptible infected, node rentan menjadi terinfeksi. SIR, susceptible infected recovered, node infeksi dapat pulih. SIR, kategori expose untuk node yang terpapar tapi belum menular. Threshold model, ambang untuk menentukan node terinfeksi berdasarkan jumlah tertinggi yang terinfeksi. Independent cascade model, node terinfeksi mencoba menularkan ke tetangga dan penyebaran stop jika tidak ada node terinfeksi. Lalu ini merupakan hasil dari si contagion. Yang pertama ada SIR model. Dari observasinya, kita mengetahui bahwa mayoritas node tetap dalam status susceptible sepanjang waktu. Ada sedikit kenaikan pada jumlah node infected, namun jumlah ini tetap kecil, dan akhirnya jumlah recover meningkat perlahan. Ini menunjukkan bahwa penyebaran infeksi terhambat oleh struktur jaringan yang mungkin memiliki konektivitas rendah atau interaksi antar node yang terbatas. Lalu interpretasi, model ini menunjukkan sistem yang cenderung mengendalikan infeksi sebelum penyebar luas. Faktor seperti nilai reproduksi, dasar ROR dan ORO rendah atau tingkat pemulihan tinggi atau recovery rate dapat menyebabkan pada pola seperti ini. Lalu yang kedua ada SIR model. Dari observasinya, susceptible node berkurang secara perlahan, sedangkan jumlah infected meningkat sedikit, namun tetap rendah. Tidak ada node yang keluar dari siklus infeksi karena tidak ada siklus pemulihan permanen, hanya susceptible dan infected. Interpretasinya, jaringan mungkin memiliki kapasitas penyebaran infeksi yang moderate, tapi tidak cukup kuat untuk mempertahankan epidemi besar. Tingkat reinfeksi cenderung rendah dalam skenario ini. Ada SIR model. Observasinya, susceptible menurun drastis pada awal simulasi menunjukkan exposure yang tinggi. Expose meningkat pesat di awal simulasi yang kemudian diikuti dengan peningkatan jumlah infected. Recover meningkatkan signifikan pada tahap akhir menandakan bahwa model ini berhasil menyimulasikan penyebaran infeksi lebih kompleks. Interpretasinya, model ini lebih realistis untuk skenario infeksi dengan masa inkubasi. Node yang menjadi expose dan kemudian terinfeksi menunjukkan potensi penyebaran yang lebih luas dibandingkan dengan model SIR dan SIS. Lalu ada threshold model. Dari observasinya, grafik menunjukkan jumlah suspected tetap dominan, sementara jumlah infected sangat kecil dan stabil sepanjang simulasi. Model ini tidak menunjukkan penyebaran yang signifikan. Interpretasinya, threshold yang tinggi pada node-node mungkin menjadi penyebab infeksi yang menyebar. Penyebaran hanya terjadi pada node dengan threshold rendah atau dengan konektivitas yang tinggi dalam jaringan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava. Selanjutnya hasil contagion bagian independent cascade model simulation. Untuk observasinya inactive node yang berwarna biru menurun secara eksponensial sedangkan yang aktif berwarna oranye meningkat. Penyebaran infeksi berlangsung secara bertahap hingga hampir semua node yang aktif menjelang akhir simulasi. Model ini menunjukkan penyebaran yang agresif terutama jika threshold dan probabilitas penyebaran cukup rendah. Model ini efektif untuk mensimulasikan penyebaran cepat di jaringan yang terhubung baik. Kemudian untuk epidemic on networks, tujuannya yaitu menganalisis pola penyebaran epidemi pada berbagai jenis jaringan dan memahami dampaknya terhadap populasi. Visualisasi grafik dengan status node yang pertama rentan S, terinfeksi I, pulih R. Epidemic on network hasilnya yaitu grafik susceptible yang berwarna biru, jumlah individu rentan menurun seiring waktu, mencapai titik stabil setelah puncak infeksi.
Sedangkan yang infected berwarna oranye, jumlah individu terinfeksi meningkat hingga mencapai puncak, kemudian menurun seiring waktu. Dan yang recovered, jumlah individu sembuh terus meningkat setelah puncak infeksi mendekati titik stabil. Dian Nickbold, penjelasannya yaitu analisis dan simulasi jaringan menggunakan metode komputasi diimplementasikan dalam Python. Network ini dapat untuk mencari symmetric adjacency matrix, asymmetric adjacency matrix, weighted adjacency matrix, edge list, knot degree, dan weight matrix. Untuk hasilnya, bagian simetrik ada adjacency matrix, klaster utama bagian bawah, kelompok node terhubung dengan kuat. Sedangkan yang bagian atas yang lebih kecil, koneksinya terbatas atau relevan dalam konteks tertentu saja. Untuk asymmetric adjacency matrix, node banyak panah masuk merupakan node populer atau yang menerima koneksi. Sedangkan node banyak panah keluar merupakan node pengirim informasi atau mempengaruhi node lain. Node 42522 yang terletak di sebelah sini, itu menunjukkan banyak koneksi keluar dan masuk, yang mana menunjukkan peran pentingnya dalam jaringan. Berikut adalah hasil dari weighted adjacency matrix. Node besar di klaster utama punya pengaruh besar dalam hal koneksi langsung atau kekuatan hubungan. Setelah dengan node di klaster terisolasi berarti hubungan lebih kecil atau di luar jaringan utama. Simpulannya, node dengan ID 425222 dengan degree centrality tinggi sebagai pusat utama dan penghubung antar kelompok. Node 19503 fokus pada satu topik dan pengaruh terbatas. Untuk simulasi model menunjukkan struktur jaringan memengaruhi penyebaran informasi dengan konektivitas rendah membatasi penyebaran secara luas. Untuk deteksi komunitas adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi komunitas dalam sebuah jaringan sosial. Komunitas merupakan sekumpulan node yang berketerkaitan erat satu sama lain dibandingkan node di luar kelompok tersebut. Metode yang digunakan dalam deteksi komunitas ini adalah Low-Bain. Fungsi dari metode ini adalah untuk meningkatkan modularitas, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa baik komunitas terdefinisi dalam sebuah jaringan. Hasil dari visualisasi deteksi komunitas di kanan slide ini adalah untuk merah adalah terbesar, biru terkecil, dan untuk warna lainnya adalah netral. Komunitas merah terlihat memiliki kepadatan node yang tinggi dan banyak memiliki koneksi internal. Komunitas ini cukup baik karena nodes dalam komunitas saling terhubung erat. Posisi komunitas ini berada di tengah yang bisa berarti memainkan peran penting dalam jaringan. Untuk komunitas biru, komunitas tersebut terdistribusi secara sporadis atau tersebar di tepi graf. Ini menandakan bahwa komunitas kecil yang kurang terhubung atau komunitas yang lebih terisolasi dari komunitas lain. Untuk kesimpulannya, terdapat beberapa komunitas dalam jaringan sosial yang digunakan. Komunitas berwarna merah menunjukkan komunitas yang erat dan dominan dikarenakan hubungan antar nodes sangat kuat dan banyak. Sedangkan untuk komunitas biru cukup terdistribusi secara menyebar, menunjukkan bahwa komunitas tersebut kecil dan renggang. Hubungan nodes tetap ada, namun tidak seerat komunitas merah. Saya dari kelompok anjing. Kena. Baik, di sini untuk codingannya ini untuk yang TS ini sama datanya, bukan ada import, kemudian untuk degree centrality-nya, lalu ini untuk yang UAS yaitu community detection. Di sini kami hanya mengambil 5.000 data, 5 data awal, ini untuk 5 data headnya. Kemudian kita di sini untuk mengecekkan kolom sumber H dan kolom sumber tujuan H. Di sini untuk grafik statistiknya di sini ditahu kalau dari data kita ini yang 5.000 head ini itu ada 5.313 nodes dan 4.601 edge.
Ini ada contoh node dan edge-nya apa aja. Lalu sini ada mclicks. Di sini tuh kita tuh kayak ngebaca. Jadi ini yang node dan edge itu kita masukkan ke mclicks. Lalu kita ngebaca mclicks dari array 0, dari nilai 0 ke 2 itu apa aja sih ini nilainya. Lalu ini untuk ngecek komunitasnya, di sini kita pakai yang namanya tuh low pain. Ini untuk ini kayak misalkan 594,723 dia 0, ini enggak 0 juga, berarti kan nilai sinosnya ada berapa aja. Dan dari 5.000 data yang kita ambil itu tuh totalnya ada 871 komunitas. Lalu ini untuk visualisasinya dari 871 komunitas tersebut ya banyak banget di sini. Untuk penjelasan ini yang untuk mengecek berapa total komunitasnya. Lalu sini untuk visualisasi yang sedikit lebih detail, karena kan hitam semua. Ini kita hapus angka-angkanya. Ini sepertinya ini udah langsung download ke sini. Ini untuk sekedar ngecek aja apa ya sih item-item yang ada di sini, itu item itu entah itu node ataupun edge. Ini kayak komunitasnya, kayak komunitas satu itu ada berapa aja komunitas satunya. Ini untuk yang tadi lagi yang jumlah node uniknya ada berapa, jumlah edge uniknya ada berapa. Kemudian di sini untuk mencari komunitas terbesarnya, di sini kita dapat komunitas poinomialan itu ada komunitas satu, dia totalnya tuh ada 1.464 node. Ini adalah orang-orang dari dalam situnya komunitasnya. Lalu di sini untuk ngecek komunitas terkecil itu 0, dengan jumlah komunitasnya hanya 2 orang doang. Dan kalau kita visualisasikan yang terbesar dan terendahnya, dan terkecil, yang terbesar itu yang merah yang di sini, terlalu kecil. Yang terkecil itu yang biru yang di sini. Baik, ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.